mengevaluasi penyaluran bansos. Bantuan sosial atau bansos pada dasarnya merupakan inisiatif yang mulia. Ini adalah instrumen negara untuk melindungi ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Bansos diluncurkan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, warga tidak mampu, dan rentan risiko sosial. Saat ini, pemerintah mengucurkan berbagai jenis bansos yang disalurkan kepada masyarakat, diantaranya yaitu Program Keluarga Harapan, PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, Bantuan Langsung Tunai, BLT, Bantuan Sosial Beras, BSB, dan Bantuan Subsidi Upah, atau BSU. Namun apa jadinya jika data penerima bantuan-bantuan tersebut tidak valid dan tepat? Bisa ditebak, bantuan itu akan nyasar ke pihak-pihak yang tidak semestinya menerima. Ini bukan cuma problem hari ini. Masalah pendataan penerima bansos adalah masalah klasik yang tak pernah terselesaikan. Distribusi bansos adalah sasaran, itu sudah biasa. Namun temuan terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tetap saja membuat kita senewan. Dari analisis mereka terhadap sekitar 10 juta rekening, terkuaklah betapa makin parahnya salah sasaran bansos tersebut. Bayangkan, ternyata ada banyak penerima bansos berprofesi sebagai pegawai BUMN, pegawai kantoran, dan dokter. PPATK mendeteksi sejumlah rekening penerima dengan status pekerjaan yang tidak wajar masuk dalam daftar penerimaan bansos, yaitu 27.932 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial. Bahkan puluhan penerima bansos memiliki saldo di atas 50 juta rupiah. Di luar hasil temuan PPATK, penyaluran BSU kiranya juga serampangan. Belakangan ditemukan di Purwakarta, Jawa Barat, sebanyak 35 anggota DPRD Purwakarta tercatat menjadi BSU. Konon, hal itu terjadi karena secara nominal gaji pokok anggota dewan di bawah upah minimum provinsi atau UMP yang menjadi salah satu syarat sasaran BSU. Apapun alasannya, distribusi bantuan yang salah sasaran itu sungguh jauh dari rasa keadilan publik. Sebab di saat sama, banyak keluarga yang benar-benar miskin justru tidak menerima bantuan dari pemerintah. Pengelolaan data yang amburadul menjadi faktor. Temuan PPATK soal penerima bansos dan kejadian di Purwakarta mestinya bisa membuat pemerintah tergerak untuk segera menuntaskan masalah klasik terkait dengan akurasi dan reliabilitas data tersebut. Masalah ini tak boleh terus berulang, bak keledai yang jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Entah di mana masalahnya, padahal pemerintah sudah lama memiliki data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang kini diganti dengan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN yang digembar-gemborkan sebagai fondasi utama penyaluran berbagai program bansos. Mengapa disebut gembar-gembor? Karena nyatanya DTKS maupun DTSEN tak sekeren yang digambarkan. Masyarakat katanya bisa memperbarui data mereka agar bisa terus mendapatkan bansos dari pemerintah. Mereka juga bisa datang ke kantor desa atau kelurahan untuk memperbaruinya. Namun faktanya, kesalahan data masih saja terjadi yang berakibat fatal pada penyaluran bansos yang salah sasaran. Di era serba digital ini, pemerintah sudah semestinya mampu untuk menangani masalah-masalah akurasi dan reliabilitas data tersebut. Dengan semua temuan kejanggalan, termasuk yang belakangan ditemukan PPATK, pemerintah hendaknya segera mengevaluasi dan mengaudit secara menyeluruh data penerima bantuan. Lakukan pendataan ulang yang disertai verifikasi secara ketat dan berlapis. Perlu dipikirkan juga model penyaluran bantuan yang lebih inovatif dan terutama lebih selektif dan hanya menyasar orang-orang yang betul-betul tidak bisa produktif seperti kelompok lanjut usia, disabilitas, dan atau mereka yang miskin ekstrim.
tanpa ada gebrakan dalam sistem pendataan dan penyaluran bansos, negara ini akan terus bergelut dengan masalah lama.